Hai guys, kembali Hai. lagi sama aku Irna. Sekarang aku lagi ditemenin sama Tifa dan tentunya kita juga masih dengan Kak Isti, Hai. owner dari Al Asador. Welcome back. Jadi kalau yang tadi sesinya santai, sekarang kita sesinya apa nih, Tif? Lebih santai santai. lagi. Kita sekalian makan-makan, nyobain makanan kali ya. Makan-makan my specialty pastinya. Karena tadi kita break sedikit ya, Tif ya, karena kita lagi nanya-nanya langsung nih ke Kak Isti. Kak Isti, menu-menunya apa aja sih yang best sellernya, terus yang spesialnya, minumannya juga apa gitu. Jadi sambil kita menunggu menu-menunya datang, kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya, Kak Isti ya. Oke. Tadi kita udah tahu backgroundnya Kak Isti seperti apa, terus restorannya ini berdirinya udah dari kapan. Nah sekarang kita pengen tahu nih dari tadi nih, ini nih, apa namanya, kita ngeliat nih ada tulisan gede banget El Asador, tapi di bawahnya tuh ada kitchen. Kok seru banget nih, ada kayu-kayu bakarnya nih. Itu tuh buat apa nih Kak Isti nih? Apakah dagingnya dibakar di situ atau cuman hiasan nih Kak Isti? Kalau sekarang tuh TV gitu TV biasanya. ya, benar. Sebenarnya ini main attraction kita dari dulu sih sudah menyala dari 12 tahun yang lalu. Menyala ya. Apiku. Jadi ini adalah pembakaran kita, barbeque-nya itu dengan kayu bakar, karena memang khasnya kita adalah nge-grill steak dengan kayu bakar ini, yang traditional way-nya itu. Kalau boleh tahu ada kayu khusus nggak sih yang digunain? Ada jenisnya yang spesialnya harus pakai kayu ini gitu? Apa tuh Kak Dulu Isti? kan aku awal-awal ceritanya R&D ya, langsung ke Argentina dan ke Uruguay, pengen tahu kayu-kayu di sana. Dari hasil belajar di sana itu kita butuh kayu yang relatif tidak banyak getahnya, yang lebih kering gitu. Jadi ada beberapa kayu yang bisa kita pakai, cuman seringnya kita pakai kayu rambutan. Oh, kayu Kalau yang paling mirip ya, rambutan. yang cukup mudah didapetin di sini kita pakai rambutan. Karena mencoba kayu jati kok ya mahal ya. Kayaknya sayang ya guys ya kalau kayu jati mendingan kita pakai buat Furniture. Bener. Oke, wah kayaknya bau-baunya udah tercium nih, dateng nih guys menunya. Ini nanti wah terima kasih ya Mas ya. Makasih Mas Yogi. Wah. Datang lagi. Iya, Ada ini adalah lagi. Mbak Leni. Hai Mbak Leni. Wow, guys, di sini kalau kalian bisa cium baunya ini wangi-wangi banget sih. Bener-bener menggiurkan banget sih. Jadi kayaknya bener deh. Kalau lagi di daerah Kemang wajib mampir kayaknya Kak Isti ya. Hampir dong. Ini bener-bener wanginya luar biasa. Wow. Nanti kita sambil dijelasin ya Kak Isti ya. Ini Yes. menunya nih apa aja, terus dagingnya nih apa gitu. Bumbunya apa. Wow, oke. Terima kasih Mas. Oke. Ya guys bisa lihat ya ada berapa jenis menu nih. 1, 2, 3, 4, 5 dan beserta dengan saus dan kondimennya. Luar biasa banget. Mungkin kita enak gimana nih Kak Isti? Kita nyobain dari apanya dulu, mulainya dari mana? Mungkin Kak Isti bisa sambil jelasin. Oke. Jadi ini adalah menu special lunch kita. Normalnya kami serve platter ini sebesar 1 kilogram platternya. Cuman biasanya kalau lunch orang nggak terlalu suka makan banyak ya. Jadi kita modify yang lebih kecil itu 500 gram aja, setengah kilo. Dan ini ada beefnya, grilled chicken, terus kami juga pilihnya chorizo atau sosis yang dari beef. Jadi semuanya halal, ada sayurnya juga. Ini special promo untuk 12 tahun anniversary kita. Wow. Gitu. Sampai kapan nih Kak, kalau boleh tahu? So far sih bulan Mei aja. Bulan Mei. Guys, ditunggu loh guys. Cuman sampai bulan Cuman Mei. kalau Mbak Irna mau di bulan Juni juga kita keluarin juga. Wah, ini khusus penonton tersayangnya Cipta Kreasi TV kayaknya boleh ya Kak Boleh, Isti ya. boleh. Oke, Boleh oke. banget. Terus selanjutnya ada apa nih Kak Isti? Oke, jadi biasanya orang makan senengnya tuh appetizer dulu. Oke. Itu salad sama sup. Ini Sebenarnya sih makanan ini
bisa untuk sendiri. Cuman kalau di Jakarta kayaknya orang lebih senang sharing-sharing bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Jadi cobain ini, cobain itu. Jadi mulainya sup sama salad. Habis itu kita makan si parishanya. Oke. Dan ini ada side dish-nya, ada mashed potato sama french fries. Oke. Kalau boleh sebelum masuk ke sana, apa kita sambil cobain kali ya Cobain Kak Isti ya, dong. biar Tidak menjadi well done. betul. Oke, Tifa mau nyobain dari mana dulu nih, Tif? Oh, kayaknya pengen nyobain ini supnya dulu sih. Sup, Dari tadi udah oke. ngeliatnya kayak enak banget nih. Hujan-hujan Iya, makan iya. sup ya. Hujan-hujan makan sup, baunya wangi banget loh. Beneran ini wangi banget. Kalau boleh dijelasin nih Kak Isti, ini sup apa nih? Mushroom soup. Mushroom soup, oke. Jenis mushroomnya yang dipakai ada, biasanya kan ada suka ada satu jenis, dua jenis gitu. Kalau di sini Satu jenis. satu jenis. Satu jenis. Oke. Cobain Tif. Ini kayaknya aku juga kayaknya pengen Iya. nyobain ya. Jadi kita Udah sharing. disiapin mangkok buat sharing-sharingnya. Tapi mau suap-suapan juga boleh kalau sudah akrab. Biar lebih mesra ya. Mesra. Hujan-hujan coba dingin-dingin scoop dulu ya. Oke. Ini salah satu, kalau untuk supnya sendiri ada berapa macam sih Kak Isi? Atau memang mushroom soup aja atau ada menu Aku sup lainnya? ada 3-4 macam sup. Mhm. Cuman ini yang paling comfort food untuk orang-orang ya. Karena cream soup nggak pedes. Jadi kayak lebih gampang diterimanya. Oh, oke. Dan ini kayaknya kalau temen-temen bawa anak-anak Yes. ke sini, ini pasti jadi menu andalan banget nih Betul. buat anak-anak. Ini aku ambilin deh buat Kak Isti juga. Kita Aku sama-sama disiapin loh, ya Iya, ampun. jadi kita makannya sama-sama guys, Bareng-bareng. bareng-bareng. Kalau misalkan boleh dilihat ya, ini potongan mushroomnya tuh gede-gede banget loh Kak Isti. Karena kadang kita kalau mushroom soup tuh ada yang cuman krim aja. Tapi kalau di sini bisa dilihat ya, ini potongan mushroomnya tuh gede-gede banget. Oke, kita coba kali ya. Ini. Oke. Tapi Mbak Ira sendoknya ada nggak? Ada ini aku. Oke. Ini. Roti. Aku Aku nggak rotinya usah pakai nggak roti usah. juga. Oke, kita coba ya. Kita coba Moment ya. of truth. Moment of truth ya. Aku sih bilang ini dari baunya aja udah enak banget. Kita coba ya. Enak banget. Tapi Beneran. kayak creamy banget gitu. Ah, Ini seneng banget. Kalau thank yang you. punya anak-anak pasti suka banget sih. Iya. Creamy, gurih, tapi nggak apa kalau bahasanya itu mateng itu Mateng. enggak. Ini tuh pas banget lembutnya, krimnya. Oh, Oke deh, thank pokoknya you. oke banget. Oke banget. Seneng banget deh. Aku mau coba pakai rotinya deh. Coba Tiff. Kayaknya kalau pakai roti ini nambahin apa? Crunchy-nya ya. Iya, iya. Ini aku baru pertama kali loh ada yang nyobain terus ada akunya. Jadi kayak siap dikomenin di tempat itu deg-degan loh rasanya. Ini kayak lebih ke arah jadi acara lagi masak atau acara lagi apa nih kan? Jadi kayak penjurian ya. Tapi enggak guys, di sini kita mau review makanan biar nanti kalau misalkan teman-teman main ke sini tuh tahu menu apa aja sih yang pasti harus dipesan. Gitu ya Yes. Kak Isti. Yes. Nah, ini pakai roti lebih enak lagi karena udah creamy terus ketemu crunchy dari rotinya kan. Cocok Jadi banget ya, Tiff, ya. Cocok, dicocok. Cocok. Oke, next kita mau nyobain apa nih Kak Isti? Salad kali ya? Salad. Oke. Jadi karena tadi supnya udah creamy, salah satu yang best seller itu kalau salad adalah Caesar salad. Oke. Cuman Caesar salad itu juga creamy base, agak creamy rasanya. Jadi takutnya enak. Jadi aku siapin yang green salad. Jadi dia Green basically pakai olive oil sama vinegar, lebih light rasanya. Jadi biar nggak enek-enek gitu. Oke. Kita coba ya Tiff. Jadi ini apa Kita green? puter. Ini gimana? Oh, biar kelihatan. Betul. Ini green salad ya. Ya, Green pakai salad. grilled chicken. Pakai grilled chicken. Oke. Tapi kalau untuk menu saladnya sendiri tadi ada beberapa ya Kak Isti Ada ya? beberapa. Yang paling banyak dipesan orang itu ada 2, grilled chicken salad ini untuk orang-orang yang preferensinya salad yang lebih light. Nah, karena tadi Kak Irnanya tiba-tiba nih ada panggilan urgent jadi tinggal kita berdua. Gak apa-apa ya, Gak apa-apa, kita lanjut lagi ngomongin tentang makanan yang Yes. enak-enak ini. Tadi kita ngomongin lagi tentang si saladnya ini ya. Yes, salad. Si dia Ini grilled chicken salad. Oke.
kita cobain dulu dari chickennya kali ya. Sumpah ini deg-degan sih. Aku di sebelah gue. Enggak. Jadi ini yang lebih segernya lah ya. Kalau aku bisa bilang less creamy. Ini tadi makan ayamnya doang aja udah kerasa banget sih si freshness-nya itu. Yeay. Kayak ada apa ya? Rasa asam-asam zestiness-nya gitu. Iya, itu dari vinegar sama olive oilnya. Oh, oke. Tadi juga aku kayak sempet lagi ngambil porsinya tuh kayak ngelihat ada olive-nya juga ya. Betul. Ini ada yang mau nyoba lagi? Kameramennya mau loh, itu kameramennya mau. Ayo join. Udah diambilin kalau mau. Ada. Nih. Apa nih? Ini grilled chicken salad. Ini ada olive-nya. Tapi dikasih kenapa cuman sayurnya aja ya? Ini ada ayam. Enak banget. Benar. Dia seger banget gitu. Terus dia kayak pas banget kalau dibalance sama yang ini gitu. Soalnya tadi kan udah creamy. Terus ditambahin ini tuh jadi kayak refreshing palate mulut kita gitu. Thank you. Seneng banget. Ini best combination sih. Karena jujur aku bukan orang yang suka salad-salad banget, tapi ini menurut aku bisa makan. Oh, thank you. Jangan berlama-lama makan sayur. Nanti ini daging menjadi bukan well done lagi, tapi menjadi congratulations. Udah di atasnya well done. Oke. Biar lebih detail jelasinnya, aku panggilin tim aku. Boleh. Ini adalah Mas Rama, kita panggilin Mas Rama ya. Mas Rama mana ada nggak? Wih, ini dia. Ini dia Mas Rama. Ke situ kali ya Ram? Atau gimana? Di mana enaknya? Di sini duduk. Oke, di sini. Duduk dong Ram. Jangan sini kita ngobrolnya santai-santai. Nervous ya, nervous. Ini Mas Rama sebelumnya nggak dikasih tauin loh bahwa akan ikut di interview juga. Jadi ini agak keringetan gitu. Oke. Jadi Ram, kita mau ceritain tentang si dagingnya ini. Gimana Ram? Kita sekarang udah ada Mas Rama dari tim kitchen kita. Halo Mas Rama. Kita jelasin Ram, tolong. Ini apa sih platter ini, isinya apa aja Ram? Oh, ini kita ada halparisa. Half Parisha ya, jadi yang tadi setengah kilo ya. Setengah kilonya dari mix platter itu. Nah, kita ada isinya itu ada ayam. Ini grilled chickennya. Grilled chicken sama chorizo, sosis. Ya. Yang sebelah sana itu ada pikanya. Ini pikanya ya, yang sebelah sini ya. Sama yang ini pikanya. Oke. Top blade. Ini bagian, kalau pikanya tuh bagian apa tuh Ram? Kalau pikanya tuh bagian pinggul ya. Pinggul. Ini? Kalau itu bagian punggung. Bagian punggung. Jadi tadi ini masuk secondary cut berarti Ram ya? Secondary cut semuanya. Oke. Jadi itu beda ya sama kayak steak biasanya yang ada di steakhouse lain gitu. Kalau steakhouse lain itu umumnya ya yang aku tahu jualnya primary cut ya Ram ya, kayak sirloin, tenderloin, rib eye. Yang jarang itu kita di sini ada pikanya. Nah, pikanya itu khas dari Brazil ya. Menarik sih, dari tadi tuh ngeliatin itu kayak Dan tidak lupa seratnya ada sayur di platter ini juga. Jadi kalau pas dicobain nanti nggak enak, kita langsung Mas Rama, tolong ganti dagingnya. Tapi itu emang yang selalu kita bikin ya Ram ya. Jadi kalau ada yang komplain, misalnya kematangan atau misalnya lagi dapat bagian yang agak keras, kita ganti yang baru. Pasti kita ganti. Kalau boleh tahu nih, biasanya kita makannya steaknya sendiri, apa ada pakai kondimen atau gimana tuh biasanya? Biasanya ada orang-orang yang memang suka dagingnya aja, nggak pakai saus-saus, tapi ada juga yang suka lebih ada bumbu tambahan ya. Jadi kita selalu siapin ada chimichurri, barbecue, itu apa ya Ram ya? Yang itu tengah? Black pepper sauce. Nah, langsung cobain aja kali ya, soalnya itu udah ngeliatin dari tadi. Dia yang ngeliatin aku nggak ngeliatin dia. Memanggil ya kayak hello gitu. Jadi tadi yang mana yang bagiannya? Yang ini pikanya. Sebelah sana pikanya. Ini, yang yang ini top blade.
top deh. Kita coba yang ikannya dulu ya. Dan yang ini beef chorizo, jadi dia dari beef bukan dari pork. Dari nyobain ikannya dulu. Biasanya pakai kondimen yang mana? Yang paling favorite itu chimichurri. Curi sih. Yes. Kita cobain dulu dagingnya sendiri, baru kita cobain sama kondimen. Ram, siap-siap Ram. Ini karena kita ngobrolnya udah terlalu seru dari tadi, jadi agak sedikit mateng ya dagingnya. Tapi kalau kita lihat masih juicy kok kalau dipotong. Karena ini platter ini dalamnya itu bara, jadi kalau didiemin kelamaan dia akan terus menghangatkan gitu. Enggak ya, ini enak. Pertama, dia juicy banget, dia bukan yang keras yang nggak bisa digigit. Dia pas dimakan di mulut tuh bener-bener langsung melt gitu. Padahal dia udah agak lumayan lama ya, soalnya dia udah bukan well done lagi, cuman dia sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi smoky flavornya kerasa nggak dari kayu bakarnya? By the way guys, kalau kalian kesini, kalian masuk restorannya itu langsung kecium banget bau-bau smoky-nya gitu. Karena dari tadi tuh pas kita masuk sini tuh bener-bener kayak bau smoky daging gitu, kayak itu enak sih, itu bikin kalian lapar pasti. Enak Mas. Makasih ya Ram. Kasih, Bu. Menurut aku aftertaste-nya agak beda. Iya. Biasanya kalau Tapi memang nggak seempuk primary cut ya. Cuman biasanya tuh kalau makan steak tuh kalau kebanyakan agak enak gitu. Mungkin rasa dagingan gitu nempel, ini kayak. Cuman ini udah kematangan aja sih sayang. Lihatin potongannya. Ini top plate bagian punggung. Ini aku makan nggak pakai kondimen dulu ya, kita cobain dulu. Deg-degan loh. Enak. Yeay. Itu bener-bener bukan yang dagingnya keras, cuman teksturnya juga beda gitu dagingnya. Bukan yang apa ya? Beda kalau sirloin atau yang kayak tenderloin gitu-gitu kan dia berserat. Ini tuh kayak berserat dagingnya. Saking enaknya sampai susah ngomongnya. Semoga mukanya cukup mendeskripsikan ya bahwa ini approve. Approve banget. Oke. Mungkin aku mau cobain pakai kondimen lain kali. Tadi aku udah nyobain ini. Itu chimichurri. Kalau chimichurri ini agak apa ya? Dibilang tuh tadi aku makan tuh kayak asam seger-seger gitu ya. Untuk yang suka pedas, kita bisa modify ini pakai chili atau dry chili. Karena kayak ada beberapa customers yang senangnya ada pedas-pedasnya gitu. Apalagi untuk lidah Indonesia. Betul. Mungkin ya. Aku mau yang ini lagi. Kalau anak-anakku sukanya nggak pakai saus. Langsung. Tapi makan dagingnya sendiri pun udah enak gitu. Oh, thank you. Enak sih ini bumbunya. Chimichurri ini enak banget. Karena langsung seger. Jadi balance out rasa dagingnya yang terlalu, misalnya kalian nggak terlalu suka daging gitu. Tapi ini tuh langsung nge-balance out gitu rasanya. Keluargaku ada yang bukan vegetarian, pescatarian. Jadi tidak makan beef, tidak makan chicken. Jadi kalau kesini biasanya makannya salad sama pasta aja. Enak-enak juga loh. Jualan dong tetap. Boleh nanti cobain makanannya. Oke, next kita ke apa ya? Ayam kali ya. Yes. Ini chicken legs. Ternyata rasanya nungguin orang makan tuh agak nervous gimana gitu ya. Karena mungkin nggak mau kali ya. Oh, kita ambil dulu kondimennya. Ini mumpung ada kondimennya, kita pakai mashed potato kali ya. Ya ini side dishnya mashed potato. Side dish maksudnya. Mashed potato sama french fries. Oh, aku suka banget sama mashed potato, jadi kayak
Dari tadi ini ngeliatnya kayak, kayaknya menarik. Biar nggak awkward, aku temenin makan ya. Boleh dong. Jualan sendiri, makan sendiri. Boleh, boleh. Let's go. Yuk. Cheers. Ayamnya juga enak loh. Dia juicy. Aku ngambil bagian paha tadi, paha bawah. Dia masih juicy banget. Dan gila, aku nggak bisa ngomong gara-gara enak gitu. Jadi kayak, Oh, thank you. jadi aku juga bingung mau. Karena seenak itu. Udah, abis ini kita makan dessert ya. Menarik. There's always room for dessert sih menurut aku. Harus dong. Kita pakai mashed potato-nya kali. Nggak kayak makanan orang sakit kan, emang. Enggak, enak banget. Aku dulu bilang mashed potato makanan orang sakit karena lembut banget kan. Tapi ini enak sih, aku suka. Yay, thank Aku you. suka banget. Karena aku emang suka mashed potato. Jadi kalau ketemu yang enak tuh kayak Yeay. seru banget gitu loh kalau ketemu yang enak. Mungkin sebelum sayur kita cobain si apa namanya ini? Chorizo, beef chorizo ya. Beef chorizo. Kalau di Indonesia kayak sosis gitu ya? Bener. Lebih gampang mendeskripsikannya sosis ya. Normalnya chorizo ini atau biasanya dari babi. Cuman kami serve-nya makanan yang halal-halal, jadi semua kita modify ke yang halal. Jadinya jadi sapi, bukan babi, sosisnya. Yeay, approve lagi. Approve dong. Ini so far ini sosis paling enak. Oh, thank you banget loh. Nah ini semua makanannya di sini enak-enak banget. Tapi bener sih kalau personally ya menurut aku sendiri kalau aku disuruh makan segini sendiri ya nggak habis. Iya. Jadi kayak bisa bagi platter-platter. Bener. Emang paling enak makan kayak gini sambil sharing-sharing. Iya. Karena kalau sendiri ini dagingnya aja udah banyak gitu kan. Oke, mungkin kita terakhir kali ya. Sebelum itu kita cobain sayurnya dulu. Ini steam veggie. Oh iya, aku temenin makan ya. Wow. Soalnya sambil deg-degan loh, jadi kayak sambil ngobrol, sambil dikomenin. Enak Jadi, apa enggak ya? Tapi emang enak, harusnya pede aja. Pede. Kan udah lebih 12 tahun ya. Udah 12 tahun. Jadi harus pede gitu. Tapi kenapa ya udah 12 tahun pun aku masih deg-degan untuk dikomentarin enak apa enggak. Tapi enak kok. Sebenarnya kita udah pesen dessert, tapi nggak bisa lama-lama kali ya. Soalnya nanti yang nonton ngiler lagi. Aku udah kenyang banget nih. Tapi tadi aku udah pesen dessert. Cuman kalau kita tunjukin dessertnya nanti kalian juga ngiler. Soalnya pasti kalian udah ngiler dulu ngeliat aku makan. Kita makan berdua nanti Iya, ya. nanti kita habis ini kita makan berdua. Cuman tadi aku pesen apa ya dessertnya? Aku lupa. Tadi pesen dessert flan sama pancake. Itu best seller di sini juga ya untuk dessert. Ya, Karena jadi tadi flan itu adalah dia gampangnya sih lebih mirip ke karamel puding. Kalau yang pancake itu dia kayak crepes yang pancake yang tipis terus di roll isinya ada strawberry sama karamel juga. Jadi pas udah belenak daging ini ditutup dengan dingin-dingin yang manis-manis sampai kita berdua aja. Iya, itu kita berdua aja, soalnya pasti kalian ngiler ngelihatnya sih Yes. nanti. Jadi hari ini sesi kita makan-makan di El Asador dan itu enak banget bagi kalian yang suka steak yang pengen nyobain secondary cut yang bukan sirloin, tenderloin, kalian harus banget cobain datang ke sini terus disajiin secara South American ya. Ya, Argentinian style. Argentinian style, kalian harus datang ke El Asador karena makanannya enak banget. Tapi yang primary cut-nya juga ada. Oh, ada juga. Tapi kan
ini itu enak. Kalian cobain platternya. Cobain bawa, ya. Bawa teman-teman kalian, keluarga kalian. bawa semua, Bawa semua. RT RW semua bawa. Boleh. Okay, that's all for today, guys. See you again next time. Bye. Thank you.